Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semua bagi para subscriber dan juga para sahabat-sahabat Aspa Elektro dimanapun berada. Mungkin kali ini saya bukan tentang reparasi TV ya, atau bukan mengoprek-oprek atau membongkar TV. Kali ini saya akan review saja, untuk para pemula ya, yang baru awal-awal yang mau belajar servis elektronik, baik TV ya, mesin cuci, kulkas ataupun apa. Ini saya review dulu ya, bagaimana sih yang harus kita hadapi, bagaimana sih yang harus kita waspadai dalam reparasi itu. Oke, sahabat-sahabat Aspa Elektro semua dimanapun berada, sebelum saya membuka materi itu ya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe ya, dan share sebanyak-banyaknya. Kalau memang ada komentar ya, ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah semoga saya bisa menjawabnya. Oke, sahabat elektro, sahabat Aspa Elektro dimanapun berada, pertama, apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita persiapkan ya dalam mereparasi atau servis elektronik. Nah ya, ini khusus bagi para pemula, khususnya ya, bagi para pemula yang masih belajar-belajar. Ya, sepengalaman saya, yang paling utama adalah safety. Apa safety? Ya, untuk diri kita, keamanan diri kita, kewaspadaan, kehati-hatian, ketelatenan, itu perlu kita tanamkan dalam diri kita dalam mereparasi atau menyervis suatu elektronik. Kenapa saya bilang begitu? Dalam reparasi elektronik ya, sobat semua, kita dihadapkan dengan tegangan arus tegangan tinggi, baik itu dari PLN ya, ataupun dari rangkaian-rangkaian elektronik itu sendiri. Perlu kita ketahui, contohnya kita mereparasi TV ya, mereparasi TV, kita berhubungan langsung pada waktu pengecekan suatu komponen elektronik ya, selain dari offline atau istilahnya tidak mengandung arus atau tidak dimasukkan arus ya, arus listrik, kita juga perlu pengecekan dengan adanya arus listrik untuk memastikan tegangan-tegangan yang masuk, kestabilan tegangan setiap komponen. Selain itu juga ya kan sobat, mungkin sobat-sobat semua yang baru ini, yang pemula mungkin belum begitu paham seperti apa sih tegangan itu. Pertama, tegangan dari AC 220 volt, yang mana kita kalau tidak hati-hati, kita tidak waspada, itu akan membuat diri kita tersengat listrik dan berakibat fatal. Banyak sekali kejadian-kejadian, baik itu di berita-berita, televisi, ataupun di media sosial ya. Saya sering menjumpai ya, saya sering menonton, yaitu ada tuser atau tukang servis elektronik yang meninggal dengan keadaan tersengat listrik. Bukan 1-2 orang. Ada juga tukang servis yang meninggal karena tersengat dari arus flyback. Nah, di situ ya para sobat, terus sebagai para pemula, mungkin senior mungkin ya udah paham betul ya. Tapi kalau menurut saya, baik itu pemula ataupun senior, ini perlu kehati-hatian. Pertama dari safety itu kita tadi kehati-hatian. Dan yang kalau kita posisi reparasinya berada di bawah atau di lantai, usahakan lantai itu dialasi dengan spon. Ya, spon. Atau kalau bahasa kalau di sini saya menggunakan tikar yang spon itu ya, untuk mengalasi lantai. Karena kalau kita berhubungan langsung dengan lantai, otomatis kita sebagai perantara dari fasa ke ground.
ya, maka sengatan listrik itu akan sangat besar. Kalau kita menggunakan spon, ya, tikar spon yang terbuat dari karet ya, ataupun yang sejenisnya lah spon, itu kita tidak berhubungan langsung dengan ground. Jadi walaupun tersengat listrik itu tidak akan terlalu berbahaya untuk kita. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang kita menggunakan meja atau kursi ya, kita reparasinya di atas meja contohnya gitu. Kita duduk di atas kursi. Usahakan kursi itu terbuat dari kursi plastik ya. Terbuat dari kursi plastik, dan kaki kita pun harus menggunakan sandal. Ya, sandal yang terbuat dari karet. Itu pun bisa melindungi kita dari sengatan langsung arus listrik yang begitu besar, yang 220 volt itu. Seperti itu sobat ya. Yang selanjutnya safety ya. Safety yang selanjutnya itu mengenai tentang servisan atau elektronik atau TV lah, saya bilang TV gitu, seperti itu. Kita harus berhati-hati. Contoh kita kalau TV Protek ya, tidak keluar tegangan, itu awas, di Elko yang 450 atau 400 volt itu dia masih menyimpan tegangan. Jadi harus mengkonslet atau membuang dulu ya, harus membuang dulu dengan stiker atau colokan solder itu ya. Jadi diambil dari kakinya, kaki min plus dari Elko besar itu, buang ke solder. Itu pertama ya. Pastikan dengan tes pen apakah masih nyala ini kaki plusnya atau kaki positif dari Elko itu. Kalau memang nyala berarti itu dia menyimpan tegangan, itu ya lumayan ya. Saya juga pernah merasakan karena lupa dulu itu. Lupa, saya cabut, saya pegang, ternyata terkejut saya. Itu dari Elko. Yang selanjutnya itu dari yang paling berbahaya dan paling berbahaya menurut saya. Mungkin tuser-tuser juga mungkin merasakan atau mengetahui lah sangat berbahayanya. Ini sangat vital sekali yang dinamakan dengan flyback atau FBT. Flyback itu sendiri bergantung pada jenis TV-nya atau ins TV-nya. Ya. Pada flyback itu sendiri dari 160 volt ya, dari 160 volt bahkan 180 volt ya, dia akan mengeluarkan semburan sangat begitu luar biasa besarnya untuk menghidupkan tabung itu. Flyback menyemprotkan tegangan arus yang luar biasa, bisa mencapai 20 sampai 30 kilo volt. Itu bergantung pada TV-nya. Kalau TV ukuran 14 sampai 21 inch itu sekitar 20 kilo volt. Kalau ukuran 29 inch itu bisa mencapai 30 kilo volt. Kita bayangkan 20 kilo volt, 30 kilo volt. Berapa? Jangankan 10 atau 20 kilo volt atau 30 kilo volt. 220 volt saja kita sudah bisa meregang nyawa kalau kita teledor dan tidak kehati-hatian. 220 volt listrik tegangan rumah PLN. Apalagi kalau keluar dari flyback. Pernah dulu sekali, itu udah lama, udah sekian puluh tahun lalu. Itu teman saya, itu pengalaman saya. Ya. Jadi dia teledor mengecek komponen TV pada waktu di on kan, ya kan, posisi flyback seperti ini, ditindih dengan asbak ya. Ya ternyata dia menyentuh bagian primer atau bagian regulator itu sendiri, dia menyentuh itu. Dia kaget dan mesin pun goyang. Flyback pun akhirnya berbalik menyentuh ke pahanya. Itu sangat miris saya melihatnya. Langsung gosong dan meninggal dunia, sobat. Maka dari itu para sobat semua dimanapun berada, ya, para sobat Aspa Elektro, saya pernah mengalami juga seperti itu, pribadi saya. Mungkin itu juga keteledon saya itu dulu.
Ya udah sekitar ada ya sekitar 10 tahunan ke sana lah, kurang lebih 10 tahun. Ya paling 11 tahunan ya kalau nggak salah itu saya itu. Itu saya teledor juga seperti itu ya. Jadi alhamdulillahnya saya tuh nggak kena ke kaki. Karena saya tadi pakai safety-nya yaitu menggunakan tikar spon itu sendiri. Sedangkan untuk pengecekan saya simpan itu waktu itu di keramik ya, di keramik di lantai kalau bahasa ininya. Itu saya nggak tersengat sih, ya cuman saya kesenggol si mesin itu sama saya pas waktu pengecekan TV on ya, saya cek satu persatu, saya kesenggol dan akhirnya ganjal itu yang menindih flyback yang begini itu ya, posisi ke atas menadah ke atas itu berbalik ke lantai ya, dan lantai itu langsung buah jebol sobat. Dalamnya kurang lebih ada sekitar 25 cm jebol, dua keramik jebol, kedalamannya sekitar 20 cm, antara 15-20 cm. Itu saya sangat terkejut. Sempat saya di situ trauma juga sobat, sempat trauma juga saya. Maka di situ dengan pengalaman seperti itu saya selalu berhati-hati dalam mereparasi setiap benda-benda elektronik. Itu sobat ya. Jadi safety itu tadi kita harus benar-benar apa tuh namanya, benar-benar kita kuasai demi keselamatan kita ya, demi keselamatan kita. Kita jangan mengabaikan safety kita demi memperbaiki milik orang lain. Nah kalau kita sudah kena kecelakaan dalam kerja, kita kalau sudah celaka di dalam pekerjaan kita, siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada sobat. Bahkan yang punya barangnya pun gak akan bertanggung jawab. Makanya kita yang harus serba hati-hati sobat. Itu pesan dari saya ya. Mungkin kalau ini terlalu panjang, terlalu lebar, terlalu banyak ya materi-materinya ataupun apa, ya intinya itu aja. Ingat ya, tegangan listrik bukan main-main ya, bagi para pemula ini ya. Tegangan listrik bukan main-main. 220 volt menjadi 20 kilovolt. 20 kilovolt itu berapa? Berarti 20.000 volt. Luar biasa. Apalagi 30.000 volt. 1 kilovolt 1000 volt. Maaf saudara. Nah jadi kita sekali lagi, saya pribadi mengharapkan kepada saudara-saudara pun dimanapun berada, agar safety dalam kita mereparasi ya atau menyervis alat elektronik yang berhubungan dengan tegangan tinggi, itu perlu kita amankan diri kita ya. Hati-hatian, keteladanan kita ya, ketelitian kita perlu kita jaga. Jangan teledor, itu demi keselamatan kita juga. Kalau bukan kita yang memperhatikan diri kita, siapa lagi? Karena orang lain tidak mengerti ya, bagaimana sih betulkan TV, bagaimana sih berurusan dengan setrum atau arus. Itu sobat ya. Jadi sekali lagi, itu pesan dari saya bagi para pemula khususnya ya. Pesan dari saya, hati-hati, perlu kehati-hatian. Oke, mungkin itu saja sobat ya. Uraian dari saya sedikit, uraian singkat ini tentang bagaimana safety kita menghadapi servisan elektronik, baik itu menggunakan arus ataupun tidak ya. Ini demikian kebaikan kita juga bersama. Oke ya, kurang lebihnya mohon maaf bagi para master ya yang udah betul-betul di atas saya tingkat pengetahuannya. Saya mohon maaf mungkin dalam penjelasan ini ya banyak sekali kekurangan, itu pasti, karena saya pun masih tahap belajar ya para master ya. Ini saya hanya memberikan gambaran kepada para pemula dan yang masih mau tahap-tahap belajar atau masih belajar dalam segi reparasi.
atau perbaikan elektronik yang berhubungan dengan arus listrik. Terima kasih, itu saja. Jika sobat-sobat semua dimanapun berada suka dengan video saya, mohon like, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya bisa, kalau bisa, akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua untuk dan dari Asfa Elektro. Dadah.